Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para bini sepuh, wal hadirin wal hadirat ingkang sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa untuk kemudian menunaikan segala kewajiban kita sebagai hambanya, dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk taklim, untuk kita belajar bersama dari membaca ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya utarakan minggu yang lalu, minggu ini saya akan menyampaikan tentang syariat puasa nanti sampai menjelang puasa itu ya. Karena pengetahuan wawasan ini sebagai modal untuk kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat penting bagi kita. Paling tidak persiapan syariat itu kalau sudah ada di dalam pikiran dan hati kita, itu paling tidak ketika kita memasuki di bulan Ramadan itu tidak ya artinya kita sudah bisa memahamilah tentang bagaimana seharusnya kita itu sebagai seorang muslim melaksanakan ya dan mengerti hakikat daripada puasa itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian ayat ini. Nanti sebenarnya ada berapa ayat itu, ada 6 ayat ya yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum
la'allakum tattaqun. Di sini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah menggunakan panggilan ya, munada dengan ungkapan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, ini fiilnya fiil mabni lil majhul, fiil madhi mabni lil majhul. Aslinya kataba, tapi kemudian fa'ilnya mahdhuf. Aslinya ini adalah kataballahu alaikumus siyama. Kemudian fiilnya fa'ilnya mahdhuf, kemudian diganti dengan fiil madhi lil majhul, kutiba alaikumus siyamu. Kutiba, telah dicatat, telah ditentukan, dan telah didekretkan, alaikum atas kalian, asyamu, puasa, melaksanakan puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah ditentukan, telah diwajibkan, telah dicatat, alal ladzina, terhadap orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, mudah-mudahan kalian itu tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang kalau puasa di dalam bahasa Arab itu disebut dengan asyam ataupun as-saum, dari kata soma yasumu, yang artinya adalah al-imsak, ya, mengekang diri. Al-kaffu ay al-imsaku, mengekang diri. Dari segala bentuk kekangan diri itulah yang disebut dengan puasa. Sehingga puasa kalau kita lihat dari sisi bahasa itu kemudian banyak sekali. Bapak Ibu diet itu, melakukan diet itu puasa. Ya. Kayak niki Siti Maryam dulu itu bernadar untuk tidak ngomong kepada seseorang, itu disebut dengan puasa. Puasa bicara. Jadi puasa bicara. Jadi segala bentuk kekangan diri itu disebut dengan puasa. Itu secara bahasanya ngoten Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata dalam bahasa Indonesia puasa itu ternyata dari bahasa Sanskerta itu. Saya juga baru tahu, saya lacak, saya ubek-ubek itu di beberapa referensi. Oh, ternyata dari bahasa Sanskerta. Dari upavasa. Upavasa itu apa? Upa artinya dekat, vas artinya hidup. Artinya upaya, usaha spiritual, usaha ritual yang dilakukan oleh seseorang itu dalam rangka untuk upaya mendekatkan diri kepada yang maha hidup. Nah, itu secara bahasa begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, secara istilah yang dimaksudkan dengan puasa itu ya, dalam syariat ya, yang dimaksudkan ataupun yang dimaui oleh syariat itu bukan sekedar menahan segala sesuatu, itu bukan, tapi menahannya itu sesuatu tertentu begitu ya. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Jami'u Ahkamil Quran, ya, kitab tafsir yang cukup tebal itu ya. Al-imsaku 'anil muftirat, disebutkan, beliau mengatakan begitu. Al-imsaku 'anil muftirat. Jadi menahan diri, mengekang diri, 'anil muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan. Ma'atironin niyati bih, dengan disertai dengan niat. Ma'atiron,
Jadi kalau puasa nggak disertai dengan niat, ya puasanya ora sah. Jadi harus disertai dengan niat. Kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Maksudnya di sini fajarnya fajar sodik. Fajar sodik. Fajar sodik menika adalah fajar ketika semburat putih di ufuk timur itu semburan putih yang memanjang dari arah utara dan ke selatan. Itu disebut dengan fajar sodik, bukan yang ke atas. Kalau yang ke atas itu semburat bintang itu yang ke atas itu biasanya Bima Sakti atau galaksi Bima Sakti ya, bukan yang ke atas, tapi yang dari arah utara dan selatan begitu. Itu tandanya begitu. Itu semburat putih berarti tandanya fajar itu sudah menyingsing. Tapi yang ke atas itu masih tengah malam itu. Gitu. Kalau kita keluar, kalau semburat ke atas loh, ini bukan tandanya pagi, itu tandanya malam masih begitu. Tapi yang dari utara ke selatan begitu. Itu yang disebut dengan fajar sodik. Ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya ini full, tidak mau masuk, bukan sudah hilang, tenggelam betul itu. Nah itu ghurub syams di ufuk barat. Wa tamamuhu wa kamaluhu, dan kesempurnaannya. Maksudnya kesempurnaan puasa itu adalah bijtinabil mahturati, ya, dengan menjauhi segala sesuatu yang dilarang, wa adabil wuqu'i, dan tidak terjatuh fil muharramat, dalam perbuatan-perbuatan haram. Jadi itu kesempurnaan puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu ingin sempurna puasa kita, ya menjauhi segala hal yang dilarang. Kita puasa, tetapi kok kita masih di siang harinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka puasa kita itu tidak menjadi sempurna. Secara syariat kita telah mengekang makan dan minum, ya. Tetapi secara hakikatnya kita belum melaksanakan puasa. Ya sebagai contoh umpamanya, kita sebagai seorang pedagang neng pasar, poso-poso, nimbang itu loh, nimbang ya. Masih kita ngurangi. Banyak ngarani sekilo dikurangi jadi 9 on. Wah, ini dosa. Jadi kita puasa tetapi hakikatnya tidak puasa. Ya, itu secara syariat kelihatannya kita poso, kita mencegah makan minum, ya, tidak masuk ke dalam tubuh kita, tetapi secara hakikatnya sebenarnya kita tidak puasa. Karena apa? Karena kita al-wuqu'u fil muharramat, jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira banyak itu perbuatan-perbuatan gitu Bapak Ibu sekalian. Yang namanya dalam konteks kehidupan sosial itu kan godaan banyak ya. Maunya manusia itu untung dalam pandangan kita, ya. Untung dalam pandangan kita itu kan sesuatu yang kita dapatkan lebih, kan begitu ya. So, kan begitu. Padahal itu belum tentu, segala sesuatu yang kita dapatkan lebih itu belum tentu menguntungkan bagi kita. Kalau itu tidak sesuai dengan syariat, begitu. Itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus berhati-hati. Makanya tujuan daripada puasa kan begitu, la'allakum tattaqun. Itu kan, la'allakum, mudah-mudahan kalian itu bisa menjaga diri. Dari ittaqa, takwa, waqa, dari kata waqa wiqayatan, yang artinya adalah menjaga diri. Kemampuan kita untuk menjaga diri. Nah begitu, menjadi orang yang bertakwa, orang yang berhati-hati, orang yang menjaga diri,
yang senantiasa masuk dalam koridornya syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih masuk dalam batas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan takwa itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menariknya ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini, 183 ini kan Allah menggunakan kata kutiba itu. Memang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kata-kata kewajiban di dalam Al-Quran ataupun yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak syigat yang digunakan, banyak bentuk atau model yang digunakan oleh Allah. Biasanya ya fi'il amr, kata perintah. Aqimus sholata wa atuz zakata, nah, itu kan. Aqimu, dirikanlah oleh kalian apa? As-sholata, sholat. Wa atu, tunaikanlah oleh kalian apa? Az-zakata, zakat. Itu kan perintah, kata perintah ya. Fi'ilnya fi'il amr. Begitu. Tapi ada juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan tidak menggunakan kata itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata lain. Ya. Contohnya ya kataba ini. Kataba qada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada, Allah Subhanahu wa taala memutuskan, telah menetapkan, wa qada rabbuka, telah menetapkan Tuhanmu, alla ta'budu, supaya kalian itu tidak menyembah ya, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Ini Allah menggunakan kata-kata qada. Ada juga kata amaro ya, amaro ya. Amaro wa idza, apa namanya, kata-kata amaro itu artinya memerintahkan. Amartu, amarna, saya perintahkan, kami perintahkan begitu. Ada juga kata-kata qadar, qadarnahu, kami telah tentukan, kami telah tetapkan, kami telah berikan batas untuknya. Itu salah satu di antara bentuk-bentuk perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kataba, kutiba, diperintahkan kepada kalian, ditentukan, dicatat. Artinya di sini Allah mengeluarkan dekret. Ini tidak sekedar perintah dalam pengertian omongan firman, tetapi Allah Subhanahu mencatatnya ini. Lah, ini luar biasa ini. Kutiba, telah dicatat untuk kalian. Artinya perintah itu tidak sekedar hilang begitu saja ketika kita sudah tidak mendengarnya lagi, karena terus dicatat. Telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dalam kitab sucinya. Makanya kalau ini kata ini kita hubungkan dalam ayat yang pertama surat Al-Baqarah itu kan. Dzalikal kitabu. Begitu. Itu ada kaitannya itu. Dzalikal kitabu. Kitab ini maksudnya Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Maksudnya adalah ketika Allah katakan kutiba alaikum, telah ditentukan, telah ditetapkan untuk kalian, telah dicatat untuk kalian, maka catatan ini tidak ada keraguan untuk kalian. Jangan ragu-ragu kalian itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya perintah siam puasa menika sangat kuat sekali. Karena perintahnya tidak sekedar Allah firman, tapi firman itu dibarengi dengan catatan, ya, catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah puasa ini secara resminya Bapak Ibu sekalian itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijrah. Nah, perintah ini bersamaan dengan perintah perpindahan kiblat.
turun pada bulan Sya'ban. Oke, pada bulan Sya'ban. Jadi sebulan atau setengah bulan menjelang bulan Ramadan diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hampir bersamaan dengan perintah terkait dengan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, ini turun perintah ini terkait dengan kewajiban puasa ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan orang-orang Islam pada saat itu. Nah, ini tahun kedua Hijrah, tepatnya bulan Sya'ban, okay? Sya'ban. Nah, kemudian Imam Alusi ini dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani. Tafsirnya itu Ruhul Ma'ani. Imam Alusi menyatakan ungkapan sebelum kalian min qablikum dalam ayat ini itu menunjukkan bahwa puasa itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu, terutama kepada nabi-nabi terdahulu dari semenjak Nabiullah Adam alaihissalam hingga sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya puasa itu adalah bukan ritual yang hanya diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu tidak. Umat-umat terdahulu juga diberikan kewajiban puasa. Itu sebagai manifestasi syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan itu juga puasa, Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar manusia saja. Itu ular itu sebelum berganti kulit itu berpuasa itu. Nah, mboten poso mboten saged itu. Burung elang itu selama 40 tahun itu dia akan melakukan hibernasi untuk berganti cakar, berganti paruh itu selama beberapa bulan nggak makan, nggak minum itu. Kalau gagal dalam hibernasi maka dia tidak hidup untuk 40 tahun berikutnya. Ya itu. Jadi untuk puasa itu dalam rangka untuk memperpanjang hidup. Nah, itu. Termasuk di dalamnya mungkin kita sekarang ada dikenal dengan diet itu ya. Itu mungkin begitu, memperpanjang usia. Itu kan. Kalau kita dietnya bagus, makannya itu ya bagus, teratur, itu kan kesehatan kita akan bertambah baik begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Ini salah satu rahasia, Jadi kewajiban puasa itu tidak hanya diberikan kepada kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, tidak. Dari semenjak Nabiullah Adam hingga Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan seluruh makhluk pun juga mengalami yang disebut dengan puasa. Nah, memang ada yang menyebutkan bahwa kata-kata sebelum kamu min qablikum itu kalau kita merujuk pendapatnya sahabat Ibnu Abbas dan tabi'in Imam Mujahid itu merujuk kepada kelompok ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas dan tabi'in Mujahid menikah. Ya, kita tahu bahwa turunnya syariat Syiah menikah kan ketika Rasulullah di Madinah. Nah, interaksi Rasulullah itu kan secara intens di Madinah itu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di Madinah itu. Makanya wajar kalau kemudian Abdullah bin Abbas dan Imam Mujahid menikah mengatakan bahwa min qablikum itu dikaitkan dengan ahlul kitab menikah, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Karena mereka juga memiliki
satu ibadah, satu ritual yang disebut dengan puasa menikah. Tetapi kalau kita rujuk kepada syariat-syariat puasa yang dilakukan oleh umat Islam, yang dilestarikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ternyata puasa itu sebenarnya semenjak dari Nabi Adam itu, sebagaimana ungkapan Imam Alusi itu. Jadi tidak terbatas kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tetapi lebih jauh daripada itu. Ya, sebagai contoh, umpamanya di sini saya sertakan beberapa ketentuan puasa. Ini puasa putih, puasa mutih. Puasa mutih itu senes poso sing serba putih mboten nggih. Puasa mutih itu mboten kayak puasa ngerowot. Ada puasa ngerowot, poso ngerowot nggih. Ya, puasa ngerowot itu sering dikenal puasa mutih, bukan itu maksudnya. Puasa putih menika adalah puasa pada tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Itu yang disebut dengan puasa putih. Begitu. Nah, ini ternyata dilakukan nabi-nabi terdahulu. Ya. Terdahulu, kalau kita merujuk ini di dalam beberapa penjelasan ini ada yang menyatakan, sebagai contoh namanya Imam Ibnu Abi Hatim yang berdasarkan riwayat Al-Dhahhak, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, dia menyatakan bahwa puasa 3 hari ini tanggal 13, 14, 15 itu biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Yaitu Kanjeng Nabi Nuh. Tapi ada juga yang menyatakan di dalam salah satu tafsir, yaitu tafsir As-Sa'labi, bahwa puasa 3 hari itu ternyata dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi lebih awal. Maka di sini saya sebut puasane Nabi Adam. Yaitu karena dilakukan oleh manusia yang pertama, ya, yaitu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Itu berdasarkan tafsir As-Sa'labi. Nah, ceritanya pun ketika Kanjeng Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ke bumi, badannya menjadi gosong karena kena radiasi matahari atau gimana begitu. Nah, bingung. Kanjeng Nabi Adam itu bingung, mau jadi hitam gosong awake gitu. Jadi kemudian Kanjeng Nabi Adam niko poso tanggal 15-nya. Yaitu tanggal 15-nya. Nah, turunlah malaikat Jibril ini memberitahukan Nabiullah Adam niko, wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan satu ibadah puasa yang mana kulitmu itu bisa kembali putih lagi. Makanya 3 hari itu dilaksanakan 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Poso tanggal 13, sepertiga badannya kembali putih. 14 kembali yang 2/3-nya kembali putih. 15 semuanya bersih utuh. Tapi ini bukan ibu-ibu, nanti di puasa ayamul bid, buat saya pengen jadi putih. Buat sakit Bapak Ibu sekalian ya. Ini khusus Kanjeng Nabi Adam menika nggih. Ini Kanjeng Nabi Adam dulu ceritanya begitu, makanya disebut dengan ayamul bid, hari-hari putih. Jadi proses pemulihan dari terbakarnya sinar matahari itu selama 3 hari itulah Nabiullah Adam itu, maka disebut dengan ayamul bid.
hari-hari putih. Tetapi juga ada yang menyatakan ya ayyamul bid. Ini kalau kita rujuk dalam hadis bukan itu maksudnya. Ayyamul bid itu adalah maksudnya adalah malam harinya itu seperti siang. Ini kalau kita rujuk dalam hadis itu ngoten niku. Ya, sebagai contoh umpamanya hadis Qatadah. Hadis Qatadah itu mengatakan ngoten iki, ya'muruna kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisaumi ayyami layalil ghurril bid. Jadi ya'muruna Rasulullah itu memerintahkan kepada kami, kepada kita bisaumi untuk melaksanakan ibadah puasa ayyamil layali, hari-hari yang malamnya al-ghurril bid, bercahaya putih. Bercahaya putih itu maksudnya karena pada saat itu adalah bulan itu kan bercahaya penuh ya. Tanggal 13, 14 menika bercahaya penuh. Dari maghrib sampai pagi. Begitu. Jadi kalau purnama menika Bapak Ibu sekalian dari maghrib sampai pagi bercahaya penuh seperti siang. Nah itu. Memang kalau di orang-orang di perkotaan nggak terasa, tapi kalau di pedesaan itu terasa, apalagi yang nggak ada listrik gitu. Bapak Ibu mungkin dulu yang belum mengalami listrik mungkin bisa membedakan betul itu. Jadi kalau malam-malam itu bulan purnama terang, nggih jidungan, main neng halaman rumah karena terang ya, padang. Begitu. Kalau sekarang kan nggak umum ngoten niku. Bulan purnama untuk main-main, untuk kelenceran itu karena terang. Dari maghrib sampai pagi terang benderang. Kalau sekarang nggak begitu karena sudah ada listrik, kapan saja bisa di mana saja terang begitu. Sehingga nggak umum orang ngumpul-ngumpul di bulan purnama itu nggak umum itu. Kalau zaman dulu ngumpul-ngumpul bulan purnama malam kelenceran itu. Itu yang disebut dengan ayyamul bid. Ya, ayyamul bid. Jadi maksudnya adalah bercahaya putih pada malam harinya. Nah, inilah yang kemudian 13, 14, 15 itulah kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam, kepada Nabi Nuh, kemudian dilestarikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini puasa sebelum diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Begitu. Ini biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada puasa Asyura. Puasa Asyura niku puasanipun Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Ya, puasa Asyura niku puasa dilakukan pada hari yang ke-10 bulan Muharram, maka disebut dengan Asyura. Maksudnya Asyura itu yang ke-10. Yang ke-10. Begitu. Jadi hari yang ke-10. Karena ini peristiwa yang begitu luar biasa yang pernah dialami oleh nabi-nabi terdahulu, terutama Nabiullah Nuh alaihissalam ketika mengalami banjir selama 6 bulan. Jadi Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam itu mengalami banjir pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab mengalami banjir, bulan ngeten niki Rajab niki banjir. Maka seluruh pengikutnya naik perahu selama bulan Rajab. Akhirnya kemudian mendarat 6 bulan kemudian, disebut dengan di Gunung Judi. Gunung Judi. Nah, sampainya menemukan daratan yang disebut dengan Gunung Judi itu, bersyukurnya luar biasa. Sebelumnya mengarungi samudra yang tidak bertepi selama 6 bulan dengan perahu yang ia buat itu. Itu kan nemu daratan itu senengnya luar biasa. Kata orang itu
zaman dahulu ketika berlayar orang haji menika, itu kalau ada orang ada burung yang terbang melintas di atas kapal itu seneng, berarti daratan itu tidak terlalu jauh. Tetapi kalau di tengah nggak ada burung, wing sepi, wah ini maksudnya jauh gitu dari samudra itu. Dari samudra. Jadi kalau sudah ada burung begitu dekat itu daratan itu. Tandanya begitu. Itu orang-orang berlayar ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menemukan daratan itu bersyukur sekali. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau sudah di tengah lautan itu, ya mungkin bagi kita kalau yang pertama kali indah gitu ya. Tapi kalau 6 bulan itu ya blenger Bapak Ibu sekalian. Blenger itu. Ya. Jadi setengah tahun neng samudra begitu ya. Jadi ini menemukan daratan yang akhirnya daratan itu ya dikenal dengan Gunung Judi. Nah, ketika turun itu karena bentuk syukurnya Nabi Nuh dan pengikutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ada perintah terkait dengan puasa menika. Yaitu Asyura. Ya. Hari yang ke-10 pada bulan Muharram menika, bulan Asyura menika. Nah, ini suatu ketentuan yang sangat kuat ini. Kanjeng Nabi itu menekankan sekali sebelum turunnya ketentuan puasa bulan Ramadan. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat menekankan untuk para sahabat itu melakukan puasa ini pada saat di Mekah ini, pada saat di Mekah, pada saat di Madinah itu. Bahkan pada saat di Madinah, diceritakan oleh sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wahai Kanjeng Nabi, ternyata orang-orang Yahudi itu puasa tanggal 10 Muharram. Itu sebagai kebiasaan mereka yang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika itulah Kanjeng Nabi lebih menekankan lagi. Kalau mereka itu berpuasa, maka kita lebih berhak untuk berpuasa dari mereka. Itu padahal sudah dilakukan pada saat di Mekah oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ketika sampai di Madinah, karena supaya tidak kemudian serupa betul dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan, kalau seandainya tahun depan saya masih masih hidup, maka saya akan melakukan puasa Tasu'a. Puasa yang ke-9 itu, hari yang ke-9 bulan Muharram. Jadi 9 dan 10 itu untuk membedakan dari puasanya orang-orang Yahudi. Atau 10-11. Caranya ngoten, tidak utuh, tidak satu hari tanggal 10 ya, tetapi ditambah satu hari Tasu'a wal Asyura. Jadi 9 dan 10 bulan Muharram. Ya itu syariat puasa sebelum puasa di bulan Ramadan. Kemudian ini yang ketiga adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Puasanya Kanjeng Nabi Dawud alaihissalam. Nah, ini puasa Nabi Dawud itu puasa sehari, berbuka sehari. Nah, ini luar biasa kalau bisa melakukan Bapak Ibu sekalian. Ini puasa yang cukup rutin begitu dilakukan ini oleh Kanjeng Nabi Dawud alaihissalam. Dan Nabi SAW juga menekankan itu kepada para sahabatnya itu. Ya, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW itu bersabda, afdalus shaumi shaumu akhi Dawud. Ya, sebaik-baik puasa itu adalah puasanya saudaraku, yaitu Nabi Dawud.
kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Nabi Daud itu adalah puasa sehari, berbuka sehari. Nah itu. Jadi itu model puasanya Nabi Daud alaihissalam. Itu puasa-puasa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ketentuan puasa Ramadan itu diberlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Islam. Jadi para sahabat, para umat-umat terdahulu sudah biasa melakukan kewajiban ibadah puasa menika. Termasuk umpamanya puasanya orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu di dalam beberapa hadis ya diceritakan bahwa mereka itu juga memiliki kewajiban ibadah puasa. Mereka itu melakukannya itu setelah Paskah atau sebelum Paskah itu ya. Nah, di dalam hadis itu diceritakan mereka itu sesungguhnya dulu itu puasanya itu di bulan Ramadan. Dulu puasanya di bulan Ramadan sebulan penuh. Tetapi dalam perkembangannya ternyata itu dirubah dari kalender Komariah menjadi kalender Syamsiah. Karena apa? Karena mereka itu mengalami kesulitan ketika musim panas. Pas puasa itu jatuh pas musim panas, mereka mengalami kesulitan, gak kuat. Ceritanya ngoten niku. Ada yang jatuh sakit. Nah itu, jatuh sakit. Akhirnya kemudian puasa itu dipindah di musim semi. Musim semi ngeten niki Bapak Ibu sekalian. Bulan Maret. Mulai niki. Mulai Maret, April itu musim semi. April, Mei, ya, Juni. Juni sudah masuk, Juli itu sudah musim panas ya. Jadi musim semi niki, Maret niki, Maret, April, Mei, Juni. Itu musim semi. Ini bunga-bunga mulai tumbuh ya. Kalau di Eropa ini mulai kelihatan daun-daun bunga-bunga itu mulai tumbuh itu. Puncaknya bulan April itu indah sekali. Kalau masuk taman besar itu biasanya bulan April itu. Ya, kalau di Belanda itu yang namanya ada taman bunga Keukenhof itu. Wah, luar biasa itu. Taman yang sangat indah sekali. Saya masuk kayak taman surga Bapak Ibu sekalian. Bunga apa saja ada. Dan itu berkembang semua. Tidak ada kok yang tidak berkembang itu. Luar biasa itu. Bunga apa saja, termasuk anggrek. Kalau kita kan anggrek kecil-kecil itu ya. Di sana itu anggrek itu tumbuh luar biasa. Ya, panjang-panjang, tinggi-tinggi itu, dan itu bunga semua itu. Luar biasa. Jadi kayak taman bunga, taman surga aja itu saya membayangkan begitu. Itu indah sekali itu. Itu di Eropa Bapak Ibu, di Belanda itu namanya Keukenhof. Itu di musim semi. Jadi musim semi musim yang indah itu ya. Musim yang sangat indah yang dinantikan banyak orang itu. Nah, mungkin orang-orang Eropa ketika melihat fenomena musim semi itulah, ya udahlah dalam rangka untuk menggembirakan hati, maka puasa itu dipindah. Yang semulanya itu mengikuti bulan Komariah menjadi bulan Syamsiah. Yaitu di musim semi. Begitu. Akhirnya menetap. Kalau bulan Komariah kan terus berjalan itu. Berjalan sepanjang waktu mungkin kita bisa melalui selama hidup kita itu musim panas. Ramadan di musim panas itu mungkin beberapa kali. Ya, selama hidup kita. Tapi bergeser terus. Ya, kadang-kadang di musim panas, musim dingin, nah begitu. Terus bergeser itu namanya Ramadan itu. Jadi suasana kehidupan ketika kita mengalami melaksanakan ibadah puasa itu berbeda. Suasananya berbeda dari setiap tahun itu berbeda. Karena mesti kita bertambah ya. Berkurang atau bertambah itu? Berkurang ya. 10 hari ya.
Nah, 11 atau 10 hari itu setiap tahunnya itu. Ya, berkurang tiap tahun begitu. Sehingga kemudian kita bergeser terus. Jadi tidak menetap begitu. Tidak musim panas terus, tidak musim hujan terus, tidak itu. Kalau di Eropa tidak terus musim dingin, tidak musim semi terus, tidak ada musim panasnya dan seterusnya. Jadi mengalami berbagai macam musim ketika kita itu melakukan ritual puasa itu. Ya rahasianya salah satunya adalah bahwa ibadah itu tidak ajak bagi kehidupan kita. Kalau pas musim dingin pendek Bapak Ibu sekalian. Puasa jatuh di musim dingin, pendek sekali. Di Eropa itu paling 7 jam sudah maghrib. Ya, tapi pas musim panas bisa 14 jam, bisa bisa 16 jam, 18 jam. Saya pernah mengalami 19 jam. Jadi jam 10 malam itu baru, atau 11 malam itu baru buka. Jadi luar biasa, itu perjuangan luar biasa. Dan panasnya itu gak seperti di kita Bapak Ibu sekalian di sana itu. Panasnya ya, kalau panas luar biasa. Karena apa? Karena ya rentang waktu lamanya sinar matahari mengenai kita itu kan kemudian menjadi sangat panas. Walaupun nggak terlalu panas. Kalau kita kan nyengat, panasnya nyengat ya, nyengat. Itu di sana nggak nyengat, tapi rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak itu panasnya itu. Jadi ya 19 jam. Tapi ya alhamdulillah ya biasa, ya tahan itu dilakukan itu. Bisa. Tapi memang luar biasa perjuangannya luar biasa begitu ya. Itu makanya kemudian puasa itu kemudian mengikuti Komariah itu karena supaya kita itu bisa mengalami berbagai macam keadaan ketika melaksanakan ibadah itu kemudian tidak ajeg gitu loh. Suasananya tidak ajeg. Kalau ibadah sholat itu kan 24 jam ya, berbeda-beda suasananya. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, isya. Itu kan kita mengalami suasana yang kebatinan yang berbeda-beda itu antara satu pergerakan waktu selama 24 jam itu. Nah, ibadah puasa juga sama itu. Ketika kita mengikuti kalender Komariah juga sama itu. Dalam tahunan itu karena senantiasa bergeser, nggak sama. Ya itu. Kalau kita nanti kan kita melaksanakan kan bulan bulan April ya. April tanggal 14 ya. 13 kita mulai puasa nih. Nah itu. Jadi ya itu ya nggak terlalu panas banget. Nggak terlalu panas banget, tapi juga sudah musim hujan juga sudah mulai tipis ya. Sudah ini ya itu. Berbeda kalau kita di bulan Agustus, itu kan musim panas banget itu. Bulan Agustus sangat panas sekali. Nah, itu terus bergeser terus mengalami suasana alam yang berbeda itu, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya tujuannya saya itu rahasianya kepada kita. Ya, kita itu bisa memiliki suasana batin yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau ajeg, suasananya ajeg begitu, nggak ada perubahan, ya kan? Ya kadang-kadang kita melaksanakan situasinya enak begitu kan. Kadang-kadang ya pas situasinya luar biasa begitu. Itu suasana lingkungan itu kan kemudian membawa suasana batin. Bagaimana penderitaan itu bisa kita alami begitu ya. Gitu, tidak selamanya kemudian kok ibadah kok enak terus gitu kan. Di ruang ber-AC terus kan tidak begitu. Kadang-kadang di ruang yang panas itu. Nah, itu salah satu rahasianya begitu. Nah, ini orang-orang Nasrani itu dulu di bulan Ramadan yang mengikuti kalender Komariah itu, tetapi kemudian berubah menjadi kalender Syamsiah. Nah, begitu. Dan kemudian dari 30 hari dirubah menjadi 40 hari, dirubah lagi menjadi 50 hari.
yaitu. Bahkan kemudian di dalam beberapa sekte juga puasanya tidak puasa seperti kita lagi. Ada yang kemudian cuman berpantang saja. Jadi tidak berpuasa penuh, tapi berpantang. Dalam pengertian puasa, dalam pengertian bahasa. Ya berpantang, umpamanya kalau orang yang memilih itu berpantang, umpamanya berpantang nasi, berpantang daging, umpamanya dengan berpantang telur, sudah berpuasa, dianggap sudah berpuasa itu. Begitu. Jadi mengalami perubahan begitu ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang ahlul kitab ya begitu. Gitu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan min qablikum, artinya sesungguhnya puasa itu diwajibkan kepada kita sebagai umat orang-orang yang beriman, itu sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu sudah diwajibkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa itu. Nah, itu walaupun kemudian ada yang memang puasa itu masih tetap lestari, tetap murni begitu, terjaga keasliannya sebagaimana puasanya Nabi Adam yang disebut dengan Ayyamul Bid itu ya. Puasanya Nabi Nuh alaihissalam yang disebut dengan puasa Asyura, puasanya Nabi Dawud alaihissalam, puasa sehari, puasa sehari tidak begitu. Yang kemudian itu juga dilestarikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dilakukan oleh para sahabat, termasuk juga dianjurkan kepada kita bersama. Termasuk juga orang-orang Nasrani dulu pada awal-awal juga mereka itu juga ditentukan untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan itu. Tapi kemudian dirubah menjadi 40 hari, menjadi 50 hari dan seterusnya. Yang pada awalnya mengikuti kalender Komariah berubah menjadi Syamsiyah. Demikian juga orang-orang Yahudi juga sama. Orang-orang Yahudi dulu diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, tapi juga mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Itu yang terjadi ya, yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu tadi. Nah, disinilah kemudian kewajiban puasa itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Artinya kewajiban itu bukan, sebenarnya yang mengalami itu bukan kita sendiri, tetapi umat-umat terdahulu juga pernah mengalami. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya ungkapan kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu kan memberikan suasana kebatinan. Itu secara secara psikologi itu beban yang begitu berat. Nah, itu kan yang kita pikul dalam melaksanakan ibadah puasa itu selama 1 bulan itu juga pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Nah, itu memberikan suasana kebatinan bahwasanya puasa itu ya ringan gitu loh. Karena umat-umat terdahulu juga pernah mengalami yang semacam itu, kewajiban yang semacam itu. Makanya ini adalah puasa Ramadan itu adalah puasa yang biasa. Ya, begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan begitu kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Yang dari situlah yang kemudian dari beberapa puasa ini yang tujuannya kita menjadi orang yang bertakwa, berhati-hati. Maksudnya berhati-hati itu kan poso dewean saja, sendirian saja. Ya Bapak Ibu sekalian, sendirian saja kita itu bisa mengekang diri kok. Yang namanya puasa itu kan nggak bisa dilihat, gitu. Saya nggak ngerti kalau Bapak Ibu sekalian berpuasa kan nggak ada yang tahu, nggak ketok. Nggak mesti wong poso itu kok lemes poso ora mesti. Kok segar bugar nggak poso ora mesti. Nggak ketok. Gitu. Nggak kelihatan. Makanya karena nggak kelihatan itu tadi dikatakan la'allakum tattaqun, karena Anda berlatih yang demikian itu sendiri saja Anda jujur. Berarti dalam konteks kehidupan sosial yang lain, orang itu akan berusaha untuk bagaimana bisa menjaga dirinya. Begitu. Itu latihan spiritual yang begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya aneh ketika orang berpuasa dagang
Tapi kok ngurangi timbangan itu kan aneh. Jadi suasana kebatinannya nggak dapat itu kan, ya kan? Poso kok isih nipu, ngapusi gitu kan. Lu itu suasana kebatinan nggak dapat itu. Kan puasa itu kan sebenarnya itu kan rahasia antara dia dengan Allah saja, dia bisa untuk menjaga diri kok. Mengapa perbuatan-perbuatan yang lain dengan hubungannya dengan sesama kita, antar masyarakat, antar yang lain kok kita harus berbohong gitu kan? Nah, begitu. Maka disinilah Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Itu usaha untuk menjaga diri, menjadi orang yang mampu, memiliki kemampuan untuk menjaga diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sejarahnya terkait dengan kewajiban ibadah puasa. Dan untuk yang selanjutnya nanti terkait dengan masalah hukum-hukum Bapak Ibu sekalian, tentang hukum ibadah puasa. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.